Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Feni Wijayanti dengan NIM 242111888. Saya guru mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah Al-Azhar Banyuwangi, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 1 pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada kelas 10 dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik semuanya ya. Tadi istirahat sudah. Sarapan makan MBG juga sudah. Pastinya lebih semangat ya. Nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk, alhamdulillah. Oke, Bu Guru Bu Feni mau apa? Cek absen dulu. Yang nggak masuk siapa? Faulinda sama Faiz. Faulinda sama Faiz. Faulinda? Sakit. Faiz? Izin. Yang lain hadir semuanya ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita cek kesiapan kita dulu. Sampah kanan kiri ada apa enggak? Kalau ada dibersihkan. Aman. Bajunya dirapikan. Baju rapi. Jilbab yang agak miring dirapikan biar tambah cute, cantik. Cowoknya kopiahnya dirapikan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Hamim silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Bu Feni mau menanyakan materi sebelumnya kita sebelum pertemuan ini tentang apa? Tentang terjadinya Fathul Makkah. Iya, sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita beralih ke materi berikutnya, yakni tentang Khulafaur
Rasyidin. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Mbak Vivi? Abu Bakar itu khalifah pertama dalam sejarah Islam. Khalifah pertama dalam perkembangan Islam. Ya, oke. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oke. Selanjutnya Bu Feni mau ngasih pertanyaan ke teman-teman yang lain. Oke. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Apa saja tantangan utama yang dihadapi Abu Bakar saat menjadi khalifah? Yang bisa? Silahkan Mbak. Munculnya pemberontakan, munculnya nabi-nabi palsu, dan ancaman dari kekaisaran Rom. Iya, betul sekali. Banyaknya pemberontakan, nabi palsu, dan pemberontakan dari Romawi. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa kita teladani dari Khalifah Abu Bakar? Mas Hamim? Selalu siap memberikan sedekah tanpa harus menunggu diminta. Betul sekali. Siapa yang sudah pernah menerapkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Bersedekah ke seseorang tanpa diminta. Ada yang pernah? Angkat tangan. Pernah sih, yang pasti semuanya pernah ya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Apa saja kemajuan yang berhasil dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar? Apa? Mengumpulkan Al-Quran. Iya, betul sekali. Jadi sebelum penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan perang, Abu Bakar mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Oke. Pada pertemuan kali ini, Bu Feni ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah banyak yang mengenal ya. Yang kedua, memahami proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Karena proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itu dilalui dengan beberapa problematik ya. Kalau zaman sekarang bahasanya problematik. Jadi nggak serta-merta Abu Bakar menjadi khalifah, tapi ada tahap-tahapnya yang nggak langsung Khalifah Abu Bakar jadi seperti itu. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bu Feni punya beberapa kriteria penilaian. Nanti kan Bu Feni mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian kalian nanti akan melihat video, Bu Feni akan menampilkan video, kemudian kalian berdiskusi, setelah berdiskusi silahkan mempresentasi. Nah, dari kegiatan kalian menyimak, berdiskusi, dan mempresentasi, Bu Feni nanti mengambil penilaian yang pertama dari sikap dan kegiatan diskusi kalian, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, Bu Feni nanti mau ngasih tes tulis mandiri untuk kalian di akhir pembelajaran nanti. Bu Feni akan membagikan soal, silahkan kalian tulis jawabannya di lembar kertas tersebut. Oke, selanjutnya Bu Feni akan tampilkan video ya, silahkan anak-anak simak videonya, mungkin kurang lebih videonya selama 8 menit, silahkan disimak ya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Rasulullah SAW yang menjadi penerus kepemimpinan beliau setelah wafat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Istilah Khulafaur Rasyidin secara harfiah berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang mengelola dan memegang prinsip keadilan. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam perjalanan Islam. Mereka berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab. Beberapa prestasi Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar melaksanakan kekuasaan secara sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di tangan khalifah. 2. Umar bin Khattab menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan. 3. Utsman membangun bendungan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan masjid-masjid. 4. Utsman menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Beberapa ringkasan singkat mengenai Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar yang sekaligus mertuanya ditunjuk oleh para sahabat sebagai pimpinan untuk memegang kendali umat Islam, sekaligus melanjutkan estafet yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam dirinya merupakan representasi dari apa yang ia lihat dari Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Setelah bergabung umat Islam selama 2 tahun setengah, ia wafat usia 63 tahun. Ia meninggalkan umat Islam pada malam Selasa tanggal 20 Juli akhir, antara waktu maghrib dan isya. Kemudian dimakamkan di Madinah yang berdekatan dengan makam Rasulullah. Penyebab wafatnya tersebut sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi yang disebabkan karena studi yang terus-menerus yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Oke anak-anak, itu adalah video mengenai Khulafaur Rasyidin dan perkembangan Islam ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian membagi kelompok-kelompoknya, kan tadi sudah dibagi ya sama Bu Feni, tinggal kalian gabung dengan kelompoknya. Kemudian Bu Feni mau membagikan tugasnya. Nah, ini adalah tugas LKPD per kelompok. Nanti Bu Feni kasih per kelompoknya ya, satu-satu. Silahkan hasil diskusinya ditulis di sini. Nanti kemudian dipresentasikan maju ke depan. Oke. Kelompok pertama kemarin kelompoknya Vivi ya. Oke, kelompok kedua ini ya, kemarin nih. Oh, terus kelompoknya Esa 1, 2, 3. Oke. Silahkan kalian ini berhadap-hadapan dengan kelompoknya. Oke, sesuai dengan tugas yang ada di LKPD, silahkan kalian diskusikan mengenai biografinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi beliau ketika menjabat menjadi khalifah. Kemudian yang terakhir adalah tentang prestasi apa saja yang didapat Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat menjadi khalifah. Silahkan didiskusikan, dikerjakan. Bu Feni kasih waktu kurang lebih 15 menit ya.
Oke, anak-anak sudah siap? Sudah ya, oke. Kelompoknya siapa yang maju duluan? Kelompoknya Vivi. Oke, maju kelompoknya Vivi. Ayo. Nggak usah malu-malu. Silahkan perkenalkan kelompok berapa, kemudian nama ketuanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kabar bahagia buat kalian. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Purnamasari. Saya ketua dari kelompok 1 dan di sini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang hasil diskusinya biografi Abu Bakar Asyiddiq. Izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah. Perkenalkan, nama saya Alicia. Perkenalkan, nama saya. Baik, teman-teman pasti tadi sudah dengar ya apa yang dijelaskan Bu Feni. Siapa sih Abu Bakar Asyiddiq tersebut? Mungkin masih ada yang ingat siapa Abu Bakar Asyiddiq itu? Ya, Abu Bakar Asyiddiq adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam. Nah, beliau itu adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW dan ayah mertua dari beliau. Beliau lahir di Mekah sekitar 573 Masehi. Pada waktu itu kita masih belum lahir ya teman-teman. Nah, beliau dikenal dengan gelar Asyiddiq ya karena kecakapannya dalam membenarkan dakwah agama Islam. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Iya, silahkan. Siapa sosok Abu Bakar sebelum Islam? Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan berpengaruh di Mekah. Masih Pak, kurang paham? Puas jawabannya? Ada yang bertanya lagi? Oh, satu ya. Abu Bakar itu termasuk khalifah yang keberapa? Pertama. Abu Bakar termasuk khalifah yang pertama. Oke. Sudah cukup presentasinya? Sudah. Diakhiri dulu. Sekian presentasi kecil dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang diketuai oleh Vivi. Terus ngantuk, Ra? Jangan belum. Oke, biar gak ngantuk, kita happy ice breaking dulu. Menghadap ke Bu Feni semuanya berdiri. Oke, berdiri. Anak-anak silahkan lakukan pegang yang Bu Feni himbaukan ya. Jangan tirukan gerakan Bu Feni ya. Jangan tirukan gerakan Bu Feni, tapi lakukan apa yang disampaikan Bu Feni melalui bicara. Oke, yang pertama, pegang mulut, pegang kuping, pegang mata, pegang rambut, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, pegang pundak teman kalian yang di samping. Oke, pegang pundak. Pegang pundak teman kalian. Ikuti kata Bu Feni. Kita anak pandai. Kita anak pandai. Kita anak sehat. Kita anak sehat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Oke, lanjut ya Mas Hamim. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Lutful Hamim Hari Saputra, Ketua dari kelompok 2, untuk memimpin presentasi kali ini, yaitu tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam selama menjadi khalifah dan memimpin agama Islam. Sebelum kami lanjutkan, bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuri Suhaimi. Perkenalkan, nama saya Esa Farhadi. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Perkenalkan, nama saya Gandhi. Ya, baiklah, mungkin cukup untuk perkenalan. Langsung saja saya mulai. Materi yang saya bawakan yaitu tentang tantangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin agama Islam atau selama menjadi khalifah. Jadi selama menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq itu menghadapi sangat banyak sekali bermacam-macam rintangan. Termasuk yaitu yang pertama antara lain itu yaitu munculnya nabi-nabi palsu, terus ada juga pemberontakan suku-suku Arab, ada juga perang Ridho, dan banyak orang yang enggan membayar zakat. Selain itu, wilayah umat Islam juga terancam oleh Romawi di Syam. Namun Abu Bakar akhirnya berhasil mengatasi tantangan ini dengan bijaksana dan tegas. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk teman-teman mungkin yang masih belum paham atau ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Gak ada yang bertanya? Iya. Iya, silakan. Bagaimana Abu Bakar dalam memimpin perang itu? Bagaimana Abu Bakar dalam memimpin perang Ridha? Bagaimana Abu Bakar dalam memimpin perang Ridha? Abu Bakar dalam memimpin perang Ridha, beliau memerangi suku-suku murtad dan mengembalikan mereka ke dalam Islam, menegakkan suatu Islam. Sudah? Puas jawabannya? Puas. Oke, terima kasih presentasinya kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, bisa kembali ke bangkunya. Terima kasih. Dinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kalian semuanya hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari presentasi kita tadi dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang sangat dihormati pada zamannya karena beliau merupakan orang yang pertama menjadi khalifah setelah berpulangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mertua dari Nabi Muhammad. Oke, ada yang tahu dari presentasi kita, apa keistimewaan Abu Bakar? Angkat tangan, Mbak Nurin. Orang pertama yang memeluk Islam di luar keluarga Nabi. Orang pertama yang memeluk Islam di luar keluarga. Betul sekali, Mbak Putri. Sahabat yang setia dan dipercaya. Sahabat yang setia dan dipercaya. Walaupun ada 4 sahabat ya, Abu Bakar termasuk orang pertama yang sangat setia dan dipercaya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Mbak? Iya. Abu Bakar adalah seorang pejuang yang handal, yang hebat dalam menghadapi krisis apapun pada zaman setelah Nabi Muhammad wafat. Oke, anak-anak. Sepertinya anak-anak sudah ini banyak menguasai materi ya. Selanjutnya Bu Feni mau ngasih tugas. Ini waktunya kita di penghujung. Bu Feni mau ngasih tugas mandiri untuk kalian yang mana nanti dikumpulkan. Ini untuk nilai pengetahuan ya. Ini untuk nilai pengetahuan nanti masuk ke asesmen. Silahkan dijawab sendiri-sendiri ya.
Oke, Bu Feni kasih waktu, ini soalnya 5 ya, 5 uraian. Bu Feni kasih waktu 1 soal 3 menit, berarti Bu Feni kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan, jadikan 1. Oke anak-anak, terima kasih ya. Soal mandiri kalian sudah Bu Feni terima. Sekarang Bu Feni ingin merefleksi tentang kegiatan hari ini, bagaimana menurut anak-anak sebagai bahan evaluasi kita ke depannya. Pertanyaan pertama ini, bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Bu Feni tanya perwakilan ya, salah satu saja. Apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih menarik? Hamim, coba dijawab. Mungkin dengan menambahkan game-game seru di sini lah, mungkin. Oke. Supaya anak tidak terlalu jenuh lagi. Oh gitu, oke. Menambah game-game agar lebih seru. Oke, bisa masuk minggu depan ya. Oke. Bagaimana cara menyampaikan materi agar tidak bosan dan lebih mudah dipahami? Nah, untuk penyampaian Bu Feni tadi menggunakan inovasi video pembelajaran untuk anak-anak, kira-kira mudah dipahami apa enggak? Mudah ya, mudah dipahami. Oke, terima kasih. Terus ini, apakah ketika Bu Feni menyampaikan materi, anak-anak bisa menerima enggak? Menerima dengan baik apa enggak? Bisa ya. Paham ya apa yang disampaikan Bu Feni ya? Oke, ini yang paling penting, yang terakhir. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan! Alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri, kita ice breaking lagi. Nggak usah berdiri, wes nggak apa-apa. Kita bangkitkan semangat sebelum Bu Feni meninggalkan kelas. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai masa perjuangan Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, anak-anak nanti di rumah sambil santai-santai mungkin ya, sambil belajar di rumah, silahkan mencari informasi mengenai Umar bin Khattab. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Anak-anak, silahkan jaga kesehatan, jangan lupa makannya dijaga, jangan telat, dan yang lebih penting, sholat tepat waktu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.